Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kita diharapkan selalu membahas masalah-masalah pertanian dan memberikan informasi ataupun bahkan inspirasi untuk para petani di Indonesia khususnya. Kali ini kita bahas mengenai salah satu bagian budidaya kelapa sawit, yaitu penyerbukan kelapa sawit. Kali ini kita datangkan ahlinya Bapak Agus Eko Prastyo atau Mas Pras, gitu. Jadi beliau ini melakukan penelitian itu sendiri. Yang akan kita bahas adalah penyerbukan kelapa sawit itu kan apakah mungkin dari berbagai macam varietas itu saling menyerbuk, supaya kalau itu bisa dilaksanakan kan membuktikan bahwa meskipun untuk produksi bisa menjadi lebih baik. Karena kalau untuk pemulihan itu sudah terbukti, apanya sudah khusus, pollennya khusus, kan gitu. Jadi dan itu sudah di cross supaya menghasilkan varietas tertentu. Oleh karena itu untuk penyerbukan yang alamiah di alam ini bagaimana yang pernah dilakukan oleh Mas Pras. Silakan Mas Pras. Oke, Pak. Terima kasih Pak Agus, terima kasih untuk semuanya. Jadi kita tahu pertama mengenai penyerbukan kelapa sawit itu kan silang gitu. Artinya polen yang dari satu tanaman ini menyerbuki bunga betina pada tanaman yang lain gitu. Jadi sangat besar kemungkinan tanaman kita ini diserbuki oleh polen dari berbagai macam varietas, termasuk berbagai macam tipe kelapa sawit. Kan kita mengenal ada Dura, Piscifera, Tenera. Nah, tanaman yang komersil yang kita tanam, kalau misalkan itu benih unggul, nah itu pasti itu adalah benih tipe Tenera atau Dura kali Piscifera, Pak. Nah, ini kan penyerbukan ini terkait misalkan nanti ujung-ujungnya itu kita mau mengaplikasikan penyerbukan buatan ya, bantuan manusia atau aspal, itu polen yang bagaimana yang bisa dipilih untuk menjadi bahan penyerbukan buatan tadi gitu kan. Nah, apakah satu varietas itu saja gitu dari varietas yang sama, atau berbeda varietas, atau bisa berbeda tipe kelapa sawit tadi, tipe kelapa sawit gitu. Nah, ternyata memang dari berbagai macam hasil penelitian kita maupun orang lain itu yang mempengaruhi itu adalah viabilitas dan fertilitas polen, Pak. Jadi kalau misalkan asal dari polen itu sendiri itu tidak begitu mempengaruhi terhadap penyerbukan, meskipun ada juga yang kita kenal polen-polen yang memang super gitu bisa mengawini berbagai macam ini, tapi kalau dilihat secara detail pasti itu terkait sama viabilitas dan fertilitas polen itu sendiri. Nah, bahkan ada penelitian yang misalkan ukuran polen itu setiap varietas itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, Pak. Ada yang menghasilkan ukuran polen itu 30, ada yang 40 mikrometer gitu kan. Beda-beda itu kalau misalkan serbukkan ke bunga betina itu ternyata hasilnya juga tidak berbeda gitu. Artinya ukuran itu tidak menjamin dia keberhasilan dari penyerbukan itu sendiri. Iya, itu Mas Kemudian Pras, kita sendiri ya. Kenyataan di lapangan kan yang asal polen aja kan juga berhasil itu Mas. Iya. Betul. Jadi kita pernah menguji spesifik ya varietas gitu, artinya dia tanaman Tenera, Pak. Jadi di KLIP dari berbagai varietas kita PPKS kan punya berapa 8 varietas 9 Mas. 9 varietas di KLIP, kemudian tambah 1 Dambi ya. Terus kemudian dari produsen lain selain PPKS kita juga pernah mencoba dikawinkan dengan varietas yang dari asal PPKS. Ternyata hasilnya apa? Seluruh dari kompatibilitas itu menghasilkan fruit set dengan nilai yang cukup bagus gitu. Bahkan ada yang
justru lebih baik dibandingkan dengan sesama varietas itu sendiri gitu. Ya. Tentunya yang banyak ya bukan promosi itu dari PPKS itu mengawini ke yang lain itu justru lebih powerful dibanding Iya. yang lain gitu. Ini Nah, sudah ini kan Mas Pras membuktikan bahwa yang seperti kita sarankan itu menanam berbagai macam varietas itu jadi lebih bagus karena saling iya, gotong royong itu. iya, Tanaman yang lain nggak menghasilkan polen atau bunga iya, jantannya sedikit ini agak bahaya. Dan mhm, itu kita buktikan sudah kapan namanya hasilnya ada bahwa itu secara lab apa itu kita kawinkan memang mau bisa gitu. Nah itu iya, hasilnya dan iya, kadang malah menjadi lebih bagus katanya itu tadi. Itulah iya, yang kita sering nyarankan varietasnya, tapi jangan dicampur dalam satu blok. Ya iya, agak atur, tapi ya ada aturannya, nyampurnya itu bloknya berbeda iya. kan gitu. Paling tidak kalau misalkan katakanlah dicampur itu yang panjang pelepahnya sama karakteristiknya, terus Nah, pertumbuhan meningginya sama, itu mungkin bisa saja ya. ya, Tapi lebih bagus ya mending disendirikan dalam blok-blok tertentu. Kalau kita mau nanam seperti apa itu papan catur gitu ya Pak ya. ya, Ini blok ini varietas ini, blok ini varietas ini, blok ini. Sehingga kadangkala terlepas dari tadi polen apa segala macam itu juga yang satu kondisinya bisa threat, sensitif terhadap iklim, kemudian keseimbangan pupuk dan lain sebagainya itu juga juga saling menutupi gitu kan. iya, Dan polen itu sendiri itu kita juga mungkin sering mencoba itu buah komersil kita itu di aspal atau dilakukan penyerbukan buatan itu dengan polen-polen dari apa dura kemudian mmm, dari pisifera itu juga bisa. Nanti jangan salah terus persepsi oh nanti buahnya dari buah dura atau apa enggak gitu. Buahnya tetap buah tenera sesuai dengan tanaman yang kita tanam itu, Pak. Nah, kalau misalkan buahnya itu nanti kemudian dibrondolkan, kemudian ditanam yang baru, nah baru itu kemudian muncul itu nanti nah, tanaman yang dura, tanaman ya, pisifera atau tenera gitu, Pak. Tapi ya ini justru ini Mas, justru ini iya, menjelaskan bahwa iya. petani nggak bisa nanam yang brondolan. Ya, Karena betul. ini karena polennya nggak jelas gitu. Ya, gitu. Tapi Polennya kalau misalkan tanaman teneranya kita yang benih unggul itu mau dikawinkan pakai yang dura atau pisifera atau apa, tenang saja buahnya tetap buah tenera gitu. hanya nanti Bukan bijinya itu hanya nanti brondolannya bijinya. jadi maleh itu tadi, kan Ya, itu gitu. tadi. Jadi, yang penting jangan risau bahwa buah yang dihasilkan itu nanti bisa dikirim dengan ke pabrik gitu lebih baik. Ya itulah untuk justru ini penjelasan bahwa itulah membuktikan dikawini bisa, buahnya bagus, tapi nggak bisa digunakan untuk benih lagi, kan gitu. Kalau Iya, segregasi tadi itu penjelasannya, iya. ya. Apalagi dari tenera ke tenera, dari Ya, satu varietas ke varietas atau sesama varietas itu ya. justru nanti keragamannya menjadi lebih lebih tinggi Iya, gitu. Dura itu yang dari kesehatan. 25% Dura, Iya, 50% Tenera tidak iya, sebagus iya, induknya dan 25% iya. Pisifera. Itu tadi, makanya kan kita itu cerita kawin-mengkawin kan kalau pohon induk kan udah spesifik, makanya kan udah dibungkus pakai Ya, packing ya kan ya, gitu. jadi tidak terkontaminasi dengan polen yang lain khusus itu Ya, gitu saja kan. Eladibius saja dilarang masuk Mas, ya kan. Ya, Nah, dilarang masuk. Karena itu sudah tertentu induknya, polennya, karena ini kan untuk menghasilkan, varietas gitu. iya, Dan kita kenal loh PPKS mempunyai, itu tadi Mas, polen varietas yang jenggo, yang gitu. bisa ngawini mana saja dengan hasil yang bagus. Ya, Iya, meskipun demikian itu kan ke depan polen itu juga ternyata ya agak beda meskipun sekarang kalau untuk komersial ya bisa ngawini bisa kan gitu. iya Terus Pak. dari Iya, karena ke depan juga ini kan apa namanya pemulia-pemulia tanaman juga menghasilkan apa varietas yang mungkin diturunkan dari ada sedikit gen olivera misalkan. Nah, kita tahu olivera juga tidak apa namanya disukai oleh ladybius. Nah, ini nanti juga bisa mempengaruhi itu nanti dari apa sehingga kalau kita nanam berbagai macam varietas itu akan sangat menguntungkan gitu. iya ini Mas Prasti ini kan cerita tadi itu polen dan, apa namanya, putiknya. Kita cerita tadi kan kawin-mengkawin niatnya. Ya. Dari hasil penelitian Mas Pras itu kan.
bahwa bukaan dari bunga reseptif yang saya ingat dulu itu kan juga waktunya berbeda-beda. Iya. Nah, itu yang saya bilang. Nah, kita nggak nyebut-nyebutkan bisa tanya ke kita langsung ya kan Mas. Jadi itu bunga itu siap dikawini masing-masing varietas juga berbeda bukanya. Ada yang 2 hari sampai 5 hari ternyata. Dalam Oke. buku-buku itu kan 2 sampai 3 hari. Ternyata penelitian kita itu kan sampai ada yang sampai 5 hari gitu. Artinya kan memberi peluang waktu yang lebih lebih lama. Nah, lebih lama kan kemungkinan jadi fruit nya juga mungkin lebih bagus Mas kan gitu. Iya. Iya. Ya itu Gimana itu Mas? sesuai dengan karakteristik itu varietasnya itu sendiri, Pak. Iya, iya, Karena tandannya itu kan ada yang apa namanya lonjong gitu, ada yang iya, membulat gitu. Jumlah spikletnya pun bisa berbeda gitu. Dalam satu spiklet ada jumlah bunganya itu juga berbeda-beda juga, Pak gitu. Nah, iya. kemudian dari segi apa namanya fisiknya tadi juga kalau kita mau apa melakukan apa namanya pembungkusan seperti di pohon induk gitu kan, karena kita percobaannya supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain, itu juga apa mudah dibersihkan atau tidak itu juga memiliki karakteristik tersendiri dan itu juga nanti itu akan sangat mempengaruhi terutama bagi serangga Eledibis untuk sampai mencapai apa namanya bunga pada posisi yang paling dalam gitu. Iya. Oke Mas Pras, Iya, nampaknya diskusi kita udah panjang lebar ini mengenai penyerbukan kelapa sawit supaya memberikan inspirasi dan informasi bahwa perkawinan silang antar varietas itu bisa terjadi dan pernah kita buktikan bahwa itu memang bisa sehingga bisa melakukan berbagai macam tipe penanaman kelapa sawit. Kalau petani tadi kan kalau perusahaan kan blok per blok. Kalau petani ya kalau punya 2 hektar, 1 hektar ini, 1 hektar ini kan gitu. iya, Jangan dicampur apa gitu. Nah, iya. itulah polanya kira-kira. Terima kasih Mas Pras sudah Oke, memberikan sama-sama Pak. kita eh, selamat siang. Kok nampaknya belum lemes ini ya kan? Masih pagi Pak. Masih pagi ya Masih ya. berapa jam 10 jam lagi. Iya iya iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.